Shalom saudara, kita kembali mengikuti episode 38 dari Menjawab Trinitas. Ya, kita kembali mengikuti episode yang kita tunggu-tunggu, Menjawab Trinitas. Mari Pak Yehuda, kita mulai. Ya, baik Pak, saya bacakan yang pertama dari 0899 362 sekian-sekian. Ini seorang wanita usia 50 tahun tinggal di Kalimantan Barat. Di kesempatan ini saya akan merangkum kiriman terdahulu. Yang pertama, pengertian kata echad atau esa adalah satu yang bukan benar-benar satu atau yahid. Karena suami dan istri tetap dua daging dan tidak benar menyatu dalam satu daging. Jika dikenakan pada diri Allah, memberi keterangan satu-satunya yang beda sendiri, dikuduskan atau dipisahkan atau kados dari yang lain. Dalam doa Bapa kami dikatakan, dikuduskanlah namamu. Itu berarti Yesus Kristus mengajarkan, esakanlah dia. Bisa aja ya. Yang bisa juga secara implisit mengatakan jangan setarakan dia, Allah, dengan apapun dan siapapun. Bentar, satu dulu, betul. Jadi di dalam Alkitab itu, kata echad itu jumlahnya ratusan. Sedangkan yakid cuman beberapa. Dan kita tidak fair kalau kita mengatakan bahwa echad itu juga bisa berarti bukan satu, tapi kesatuan. Nggak bisa begitu. Ya. Nah, tapi saya tidak menjelaskan di sini, nanti salah lagi. Karena saya menjelaskan dalam satu sesi, silakan buka lagi sesinya. Tapi coba kita mau lihat pengertian kata echad. Maksud si ibu ini apa? Adalah satu yang bukan benar-benar satu, dalam kurung yahid. Jadi membedakan antara echad dengan yahid. Ini, kalau untuk Elohim Yahweh memang echad itu memang satu dalam arti mutlak. Iya, absolut. Kalau di compare dengan kata Elohim, Elohim itu memiliki secara linguistik berarti jamak. Iya. Tetapi untuk Yahweh itu asa tunggal. Iya. Sama dengan di dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu. Teks aslinya itu penciptamu itu plural, jamak. Tetapi karena dikenakan untuk Yahweh itu esa. Nah, saya menjelaskan khusus ini di satu seminar. Di ayat-ayat berikutnya menjawab atau menegaskan bahwa pencipta di atas tunggal. Oke, seperti ya kan, seperti ya saya nggak bisa menjelaskan jadi panjang lebar. Silahkan lihat sendiri penjelasan saya mengenai kata echad dan juga mengenai Pengkhotbah 12 ayat 1. Ya, jadi Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah pencipta-penciptamu, itu tidak boleh diterjemahkan begitu. Sama dengan Elohim tidak diterjemahkan Allah-Allahmu, nggak fair lah ya. Ini mesti paham nih ya. Kalau saya jelaskan juga di Pengkhotbah 12 ayat 1 itu, ingatlah penciptamu. Saya jelaskan bahwa Allah, Elohim punya roh Allah melayang-layang, yaitu rohnya Allah juga. Betul. Gitu. Oke, teruskan saja. Nanti kita akan kepanjangan ya kalau kita bisa ditonton saja di seri Logos dan Monoteisme. Ya, bisa dilihat aja di seri Logos. Oke. Lalu yang kedua, menyingkap kata kita pada Kejadian 1 ayat 26. Kalau kata kita menunjuk Allah dan para malaikat itu salah. Tentu dengan kaidah bacaan dan gramatikannya, saya hanya mengutip. Kalimat pada ayat tersebut bersifat ajakan atau kohortatif, yaitu yang diajak ikut melakukan apa yang diajak. Maka tidak mungkin dalam hal ini malaikat turut mencipta. Namun untuk menegakkan monoteisme, mohon maaf saya punya terjemahan sendiri, yaitu berfirmanlah Allah, selayaknya aku beserta kebesaranku, dan seterusnya. Maka jamak keagungan yang dianut pembaca bahasa Ibrani dalam tradisi dan budaya sah adanya. Ya, ini mungkin ibu harus mengerti bahwa baiklah kita menciptakan gitu ya. Menciptakan itu tidak menggunakan kata bara. Itu asah. Artinya mendandani, bisa berkata mendandani. Baru ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu baru bara.
Jadi seakan-akan Allah berkata, yuk kita buat satu makhluk manusia yang segambar dengan kita, dalam arti yang hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Ini saya jelaskan juga kata kita, jadi silahkan dilihat lagi seminarnya. Tapi ingat bahwa kata menciptakan di Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 1 ayat 27 itu tidak sama. Oke. Ya. Nah, banyak orang meleset di situ. Ya. Oke. Terus baik, atau pada Pengkhotbah 12 ayat 1 yang adalah salah satu senjata para Trinitarian, saya akan menerjemahkan. Secara tradisi budaya Semitik untuk menunjukkan jamak keagungan Allah Israel, demikian ingatlah Sang Maha Penciptamu, dan seterusnya. Kata Maha menjelaskan kejamakan bukan pada banyaknya pencipta, tapi muatan karyanya, dalam hal ini mencipta. Jadi sebagaimana kata Esa, kata Maha memberi keterangan tentang muatan karyanya yang tidak dapat disetarakan dengan bilangan berapapun. Walau pernah saya dengar dari yang katanya ahli gramatika, katanya jamak keagungan hanya berlaku pada kata benda saja, tidak pada kata kerja, kata sifat dan kata keterangan. Tapi dalam tradisi budaya Semitik, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang ada pada Allah akan menjadi sebutan dan panggilan. Dengan kata lain menjadi subjek atau kata benda yang berpribadi. Saya ambil contoh El Roy dan El Shaddai. Pinter ibu ini. Iya. Betul. Ya. Terus intisarinya adalah kata Esa artinya tiada setara dengan apapun dan siapapun. Dan Maha artinya tiada setara dengan berapapun dalam kekuatan. Sekian dan terima kasih, maaf karena panjang. Dalam nama Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa menyertai kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu di Kalimantan Barat yang telah menuliskan ini. Pasti Ibu seorang terpelajar, mungkin dosen, ya, mungkin juga seorang teolog. Kalau STH ini STH yang lulusan lama, STH di usia 50 ini STH yang berkualitas ya, seperti insinyur zaman dulu beda dengan insinyur yang lulus zaman sekarang, ya. Oke, saya kira cukup ya Ibu. Ibu mantap tulisannya dan meneguhkan monoteisme yang kita pahami. Ya. Dan ini mestinya membuat para Trinitarian sadar bahwa yang dipahami itu salah. Seperti saya seorang Trinitarian yang menyadari kesalahan dan saya kemudian bertobat dan berbelok pada monoteisme Alkitabiah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya dari Pak Eben Sormin, ini tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Eras yang saya hormati. Saya mau bertanya terkait dengan Amsal 8 ayat 22-30. Apakah ini salah satu indikasi adanya praeksistensi Yesus? Oh ya. Di Trinitas, di menjawab Trinitas 37 sudah saya singgung bahwa kita melihat hikmat ya, digambarkan sebagai satu person. Tapi ini tidak menunjuk pribadi Yesus. Kalau di Alkitab Perjanjian Baru ditulis misalnya di Lukas pasal 2 ayat 40 dan 52, Yesus penuh hikmat. Kalau Yesus hikmat itu sendiri, dia tidak perlu penuh hikmat. Tetapi memang di Alkitab kita bahasa Indonesia ada ayat yang mengatakan Allah yang penuh hikmat. Padahal teks aslinya tidak ada kata penuh dan ini bisa menyesatkan pikiran. Allah itu hikmat itu sendiri. Sehingga kalau dikatakan Allah penuh hikmat seakan-akan Allah mendapatkan hikmat dari subjek tertentu. Allah itu hikmat itu sendiri. Allah itu logos itu sendiri. Maka saudara harus tahu bahwa hikmat yang dimaksud di situ adalah memang bagian dari Allah yang inherent atau tidak terpisahkan. Karenanya kata hikmat di situ dalam gendernya itu feminin. Biasanya bagian-bagian tubuh manusia juga dianggap feminin atau dipahami sebagai feminin. Tangan, kaki itu feminin, ya. Ruah itu juga feminin, betul ya, di Perjanjian Lama. Hikmat juga feminin karena baik hikmat
yang setara dengan logos dan ruah, roh itu bagian dari diri Allah yang tidak terpisahkan. Bukan bisa independen menjadi pribadi. Keliru kalau dijadikan independen pribadi. Nanti akhirnya bukan monoteisme, triteisme. Bagaimana bisa dikatakan esa namanya 3 pribadi walaupun diikat dengan kata satu esa. Maksud saya, ousia maksud saya. Bagaimana bisa dikatakan esa kalau diikat hanya dengan satu kata ousia. Hakikat. Padahal kata ousia sendiri artinya properti kalau dalam bahasa Indonesia ya. Itu tidak ada urusannya dengan keilahian. Kok bisa dipaksakan di situ? Salah sekali. Oke, teruskan. Pertanyaan dari Ibu Wulan, tinggal di Jakarta Utara. Shalom Bapak Erastus yang terkasih. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan penjelasan perihal Roh Kudus agar kami mendapatkan pemahaman yang benar dan alkitabiah? Karena di luar sana masih banyak versi yang membingungkan. Kami mempercayai pengajaran Bapak itu benar. Oleh karena itu mohon penjelasan dan bimbingannya. Sangat sukacita bila dipaparkan dalam seminar khusus. Kami sangat minim pengetahuan hal Roh Kudus. Dan Bapak jarang mengupas tuntas hal Roh Kudus dalam khotbah atau renungan. Oke. Setiap orang percaya apakah otomatis sudah dipenuhi Roh Kudus? Apa tanda-tanda atau syarat-syarat kepenuhan Roh Kudus? Apa fungsi bahasa roh dan apa itu bahasa roh? Terima kasih banyak Pak dan jaga kesehatan ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu siapa? Ibu Wulan. Ibu Wulan, terima kasih. Ibu usianya sudah hampir 60 ya, 57 ya. Saya lebih tua 8 tahun dari Ibu. Ibu kelihatannya sayang saya nih ya, dari kalimat-kalimat terakhir ini. Saya memiliki buku yang judulnya Roh Kudus. Betul ya? Tapi saya belum menjelaskan apa itu dipenuhi Roh Kudus atau fungsi bahasa roh. Ini Ibu memberi saya PR, tapi sekaligus mengingatkan saya bahwa saya harus bertanggung jawab menjelaskan kepada jemaat karena saya sendiri juga sometimes kadang-kadang bicara soal harus penuh Roh Kudus misalnya. Dan saya sendiri berbahasa roh. Terima kasih untuk masukannya dan saya akan serius memperhatikannya. Apalagi bulan-bulan belakangan ini kita sudah sering mendemonstrasikan karunia roh di dalam gereja. Terima kasih Bu Wulan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak David, ini usia masih muda 32 tahun ya Pak. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, saya mau bertanya mengenai Injil Yohanes 3 ayat 13. Di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga selain daripada anak manusia yang telah turun dari sorga. Jika demikian, kemanakah Henok dan Elia? Juga kemungkinan Musa ini diangkat ya Pak. Bukankah mereka diangkat ke sorga? Sorga yang dimaksud apakah sorga tahta Allah atau sorga langit baru bumi baru Pak? Dan apakah ayat ini juga menjelaskan bahwa Yesus memang eksis sejak Pranatal? Terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sekaligus ini menolong kita untuk mengokohkan, membuat tough monoteisme. Ya, ketika firman Tuhan mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada anak manusia yang telah turun dari surga. Ini konteksnya mengenai logos, bukan mengenai lokasi area surga. Jelas ya? Jadi memang tidak ada kebenaran yang pernah turun selain Yesus yang menjadi sang logos yang mengenakan kebenaran itu. Makanya memahami Injil Yohanes harus memahami secara filosofis. Ya, kalau Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham ada," ya jangan menganggap Yesus itu konyol. Mereka tahu Yesus itu anak Maria. Tapi maksudnya adalah bahwa Yesus itu adalah penjelmaan bukan secara mistis dari logos. Apa yang diajarkan Yesus itu adalah logos yang sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, seperti kalau Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, itu kan harus dipahami secara filosofis. Maksud kita harus makan daging Yesus, jadi kanibal nanti.
Kalau Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, seperti kamu juga bukan dari dunia ini. Kamu itu murid-murid lah, murid-murid dari Galilea. Kok bukan dari dunia ini? Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang dihisapkan berasal dari Allah. Ya, jadi jelas ya itu ya. Memahami Injil Yohanes harus benar seperti ini. Kalau tidak ya salah. Kalau ada orang berkata itu harfiah, ya harfiahkan semua kalau mau diharfiahkan. Ya, dan harus diketahui bahwa Injil itu ditulis pada mulanya tidak ada pasal, tidak ada ayat. Semua satu rentetan. Berarti harus membaca dengan perspektif yang sama. Jangan karena berbeda pasal lalu kita salah memahaminya. Yang ini harfiah, yang itu tidak bisa. Ya? Oke, saya kira paham itu ya. Teruskan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang pelajar pria namanya Yohanes, usia 15 tahun, tinggal di Jakarta. Keren ini, terus. Bagaimana Pak Eras dahulu menyikapi pernyataan yang berada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengatakan di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bukankah itu merujuk kepada Allah Tritunggal? Bagaimanakah cara Bapak menafsirkannya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita pernah bahas ini ya, dalam teks aslinya. Iya. Itu tidak ada ya. Tidak ada. Nah, ini penambahan. Ini para Trinitarian ini menambahkan saya kira ya. Dalam transkrip ya. Naskah-naskah asli tidak ada kalimat ini. Ditambahkan itu. Mungkin kita baca dulu deh ya. Makanya di dalam Alkitab kita kan diberi kurung, nak. Iya. Karena memang pada naskah aslinya tidak ada. Tapi kalaupun ditambahkan itu, ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Tetap itu tidak bisa menjadi dasar Trinitas. Memang ada Allah Bapa dan ada Anak dan Roh Kudus memang ada. Tapi tidak ada penjelasan itulah Trinitas. Enggak ada. Nah sekarang kita baca, mari saya buktikan bahwa ajaran Trinitas itu tidak benar. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam sorga, titik 2, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, titik koma. Ini dalam kurung kan? Dalam kurung. Nggak ada. Terus berikutnya. Dan ketiganya adalah 1, titik. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi tutup kurung. Iya, apa? Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah air, apa? Roh dan air. Roh dan air dan darah. Dan ini kan tubuh manusia. Iya. Ini asa. Air, roh, air dan darah. Darah jiwa. Iya. Air itu bisa fisik. Ini kan isinya air. Iya. Air itu fisik, roh itu roh, terus darah itu di jiwa. 1. Bukan 3 loh. 1. Kita 1, emang 3 pribadi. Makanya Bapa, Roh Kudus, dan Firman. Kalau mau dikatakan ini Bapa, Firman, dan Roh Kudus 3, ya bisa. Tapi kalau saya meyakini Firman ini milik Bapa, Roh ini milik Bapa, esa memang. Tapi bukan 3 pribadi. Ketiganya 1, benar itu. Tapi bukan Trinitas. Kok bisa Trinitas? 3-3-nya 1, udah benar. Tapi para Trinitarian mengartikan itu 3 pribadi. Ngerti ya? Iya. Saya sudah kasih beberapa kemungkinan. Benar, Bapa dan Anak beda, Roh Kudus bagian Bapa. Iya. 1 itu, ya bisa saja karena engkau dalam aku dalam engkau 1 juga itu, ya kan? Iya. Tapi tidak Trinitas. Oke, teruskan. Ya, baik, berikutnya dari pertanyaan dari Pak Ray Lukas, usia 67 tahun, tinggal di Jakarta. Pak, saat ibadah raya 25 Februari 2024 pukul 10.30, saya mendengar beratnya beban Bapak untuk mengubah umat menjadi serupa dengan Kristus. Dan Bapak hanya single fighter dengan pertolongan Bapak Yahweh. Tentunya sangat berat beban Bapak, sehingga terdengar Bapak kesal dan kecewa pada orang-orang yang belum menerima kebenaran yang Bapak sampaikan. Organisasi Bapak sangat besar. Apakah mungkin para hamba Tuhan di bawah Bapak, di bawah Pak Eras, diduplikasi menjadi seperti Bapak dan menembus kumpulan-kumpulan Kristiani di seluruh Indonesia yang memerlukan kebenaran ini dengan cara atau kemantapan seperti yang Bapak lakukan?
terus mendoakan Bapak. Blessings. Ya. Matur nuwun, terima kasih moleate sini kepada Pak Re Lukas atas perhatiannya. Terima kasih Pak. Doakan saya. Saya menyerah saja kepada Tuhan, ini pekerjaan besar. Hanya Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang bisa menolong saya. Benar, saya terbeban dan sering under pressure kalau melihat kenyataan betapa sulitnya mengimpartasi spirit kepada orang lain karena banyak orang yang sudah terlalu terdistrak oleh pengaruh dunia. Oke, teruskan Pak. Puji Tuhan. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Rinaldi, tinggal di Surabaya. Shalom Pak Eras, saya sudah mengikuti sesi Logos monoteisme sejak awal. Kalau boleh saya simpulkan secara sederhana, antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah keberlanjutan tentang konsep monoteisme. Iya, saya juga mengkhotbahkan di satu kebaktian. Mestinya kekristenan itu lanjutan dari perjanjian lama. Jangan membuat konsep Allah yang baru. Yang jelas perjanjian lama itu monoteistis kuat. Kok bisa jadi 3 pribadi? Ini tidak benar. Ya, oke, teruskan. Dan di dalam perjanjian lama jelas sekali bahwa Mesias yang dirindukan adalah berasal dari keturunan Daud, yang nantinya akan menegakkan kerajaan Allah yang bersifat teokrasi, dalam kurung Allah memerintah, di mana akhirnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus menjadi rajanya. Iya, kita bukan tidak menghargai Yesus kalau kita tidak mempercayai praeksistensinya. Alkitab mengatakan di 3 ayatnya, Mazmur pasal 2, Ibrani 1 ayat 1, Ibrani pasal 5 ayat 5 ya. Aku peranakan kau pada hari ini. Hari ini. Itu bicara soal perjalanan waktu. Dan sekarang yang mulia Yesus Kristus menerima segala kuasa. Dia menjadi raja. Kita mengakui dan kita menghormati setinggi-tingginya. Dan jika kita sungguh-sungguh menghormati Yesus, jangan menghormati secara doktrin. Kenakan hidupnya. Miliki seluruh sifat karakternya. Dan serahkan hidup kita tanpa batas untuk kepentingan kerajaan surga. Kekuatan, fisik, tubuh, harta, perasaan, uang, semua harus diberikan ke Tuhan. Baru itu namanya menghormati Yesus. Jangan hanya menghormati secara doktrinal. Lalu mulutnya begitu jahat, ya. Itu tidak menunjukkan dia memiliki mulut yang benar. Kalau kita lagi belajar gasak, apa itu Pak? Gerakan satu kata Pak. Gerakan satu kata, gasak. Satu kata pun tidak boleh kita ucapkan kalau Tuhan tidak berkenan. Satu kata pun tidak boleh kita tulis kalau tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita menghormati Yesus, ya kita harus gasak. Satu kata pun kita akan serius kita ucapkan untuk menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menerima segala kuasa di bumi dan di sorga sebagai mandataris Allah Elohim Yahweh. Satu-satunya mandataris, tidak ada yang lain. Jadi kita menghormati anak, menghormati Bapa, menghormati anak. Terus. Apakah benar bisa dipahami demikian Pak? Terima kasih. 100 untuk Pak Rinaldi. Pak Rinaldi, 100 untuk Anda. Aduh, Anda bagus sekali ya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari saudara Alex, ini pria usia 20 tahun tinggal di Jakarta. Shalom Om Eras, izinkan saya bertanya tentang kitab Matius, Injil Matius 4 ayat 6 sampai 7. Di mana konteks ayat tersebut saat Yesus sedang dicobai iblis. Di momen iblis membawa ke bubungan bait Allah dan iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan diri ke bawah, lalu Yesus menjawab, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Banyak orang berasumsi bahwa dialah Tuhan atau Yahweh atau Elohim itu sendiri. Yesus adalah Yahweh sendiri. Karena ayat itu mengatakan mencobai. Sedangkan di momen itu yang sedang dicobai adalah Yesus. Bagaimana cara kita menjelaskannya Om? Padahal kita tahu ayat itu hanya kutipan Yesus dari ayat di perjanjian lama. Terima kasih Om. Banyak orang berasumsi bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dialah Tuhan atau Yahweh atau Elohim sendiri. Karena ayat itu mengatakan mencobai. Janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu, berarti Yesus itu Tuhan. Oh, kalau Yesus Yahweh sendiri tidak perlu dicobai.
Seperti pencobaan yang lain. Kamu sembah aku, kuberikan dunia padamu. Loh, kalau Yesus Yahweh sendiri, Yesus yang punya langit dan bumi dan tidak perlu diiming-imingi. Lagi pula kalau Yesus itu Yahweh sendiri, iblis mana berani? Yesus kalau Yahweh sendiri, mana berani iblis mencobai Yahweh? Dia kenal siapa Yahweh tentunya. Ya. Begitu ya Pak. Mau ditambahkan nggak Pak? Ya, Matius 4:6-7 ini mengutip dari Mazmur 91 ayat 9 dan 10 sampai ayat 11. Jadi iblis mencobai dengan mengutip Mazmur itu, Pak. Bahwa Allah Bapa tidak akan membiarkan anaknya berantakan. Betul. Gitu kan ya. Pasti dia menatang. Justru menunjukkan Yesus bukan Yahweh sendiri. Lopi itu. Betul. Justru Mazmur itu menunjukkan janji bahwa Allah Bapa akan menjaga anak-anaknya. Yesus anak Allah. Pasti tidak akan jatuh berantakan atau tidak akan hancur maksudnya. Pasti ditatang ya, menatang ya, menjagai. Loh kok bisa loh, apa namanya? Kalau Yahweh nggak perlu ditatang sama malaikat, Pak. Ya. Kalau Yesus itu Yahweh sendiri, tidak perlu ditatang. Ini para Trinitarian itu nggak ngeh loh di ayat-ayat ini. Ngotot saja bahwa Yesus itu Yahweh, ngotot. Tapi tidak memiliki dasar yang kuat di seluruh Alkitab. Iya. Trinitarian itu mengutip ayat sana, mengutip ayat sini, lalu membangun satu konsep. Ya itu dulu kan kerjaan kita begitu, untuk membela Trinitarian, untuk membela Trinitas. Ya. Yang jujurnya waktu itu kita juga sebenarnya di hati kecil kita ada kebingungan. Kok begini ya gitu. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah menyingkapkan kebenaran ya. Luar biasa ya, kebenaran-kebenaran yang disingkapkan. Nah, saudara, saya harap mengikuti monoteisme yang sekarang sudah seri ke-14. Seri 13 itu 2, seri 14 juga 2. Saya kira saudara akan banyak mendapat pencerahan dan kagum terhadap kebenaran Alkitab yang membuktikan, menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul monoteistis. Ya. Apa yang kita ajarkan ini monoteistis Alkitabiah. Sedangkan yang lain itu monoteistis yang triteisme. Ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini Pak Yehuda. Ya. Kita akhiri sampai nanti di Menjawab Trinitas episode 39. Ya. Sampai jumpa saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.